kasih Pak Dokter dan Pak MC. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Udah makan malam? Kuat sampai jam berapa? Mikir dulu ya sebelum jawab, kuat sampai jam berapa? 10, oke, sayanya nggak kuat. Doa dulu ya. Bapak, kami mau belajar tentang sebuah lembaga, institusi yang Tuhan sendiri ciptakan. Dan kami tahu karena Tuhan yang ciptakan, Tuhan punya manualnya, Tuhan punya solusinya. Bukan pengadilan, tapi firman Tuhan solusinya. Dan kami mengalami surga dalam pernikahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam kenal. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sapta dan Ibu, tim kepemimpinan yang mengundang saya dari tempat ini. Ini pertama kali saya menginjakan kaki di kota Palembang. Saya udah dengar lama tentang Palembang. Semua pempek dinamain Palembang. Dan hari ini bukan dari apa kata orang saya dengar pempek Palembang enak. Tapi saya merasakannya pempek Palembang. Kayaknya 2 hari gak makan juga kuat. Banyak banget tadi disuruh makan. Saya dengar ini seminar kedua atau ketiga. Selalu senang untuk bahas tentang pernikahan. Seorang yang bernama Ed Cole. Dia salah satu tokoh kepriaan, sudah meninggal. Dia bilang kalau pengen ngalami surga, menikahlah. Tapi kalau mau ngalami neraka, menikahlah. Jadi berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ingin kalau satu Tuhan panggil masuk surga? Oh, dikit kali. Oke, semua rendah hati, masuk surga aja malu. Kenapa pengen masuk surga? Oh iya, kita bikin kesepakatan dulu kalau pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab ya. Kan kita rileks, santai, jangan tegang mau belajar keluarga. Tegang tuh belajar hukum, mau jadi notaris, jadi dokter. Belajar sama Tuhan mah anak-anak kecil juga suka, rileks aja. Yakin nih pada mau masuk surga? Kenapa? Enak. Gimana kalau kita doa biar dicepetin? Kan enak. Kalau pesawat gue, aduh Tuhan. Enak tapi gak siap, kurang konsekuen orang Palembang tuh. Enak tapi gak pengen buru-buru. Segala sesuatu dalam hidup tuh bisa dievaluasi. Saya kalau makan ke restoran, anak saya udah gak ngerti. Ini udah ngerti, ini 0 sampai 10 nilainya berapa? 6 lah Dad. Kok bisa 6 jadi 4 loh? Orangnya baik, yang punya nyamperin kita. Tapi mau lagi gak kesini? Gratis? Nggak mau. Nah jadi bisnis bisa dievaluasi, kinerja pemerintahan, rating televisi. Kita punya medsos, Instagram bisa dilihat, apa itu namanya engagementnya, semua bisa dievaluasi. Masalahnya gini, kita nggak pernah evaluasi pernikahan kita. Coba jawab dalam hati ya, jangan jawab kencang, takutnya pulang nggak bagus nih hubungan. Pernikahan kita kalau suruh kasih nilai 0 sampai 10, kira-kira berapa? Dalam hati. Dan disclaimer dulu nih, semua contoh dalam khotbah saya adalah pernikahan yang ada di Jakarta. Sama sekali beneran, saya cuma kenal Pak Sabta, Ibu, Pak Agong, Ma Ibu, sama tadi satu lagi. Ada ibu yang ngambil makanan saya saat saya belum selesai makan. Ibu siapa namanya? Oh gak boleh sebut tahu. Yang lain saya gak kenal. Jadi semua contoh yang ada di Indonesia. Yang ada di Jakarta. Oke. Kenapa sih kita perlu belajar pernikahan? Dan saya bersyukur gembalanya Bapak Ibu mau memperhatikan pernikahan. Karena gini, segala sesuatu yang kita biarkan cenderung menurun. Kita mau bikin taman bagus di rumah. Berapa nih kok bikin tamannya? 10 miliar. Itu pohonnya diangkut dari surga segala macam. Tapi kalau kita diamkan, dia akan jadi hutan belantara. Demikian juga kesehatan kita. Dibiarkan aja. Nggak usah olahraga, nggak usah check up, nggak minum vitamin, nggak pernah jemur. Pasti turun. Demikian juga pernikahan. Nah, tapi kalau segala sesuatu yang dirawat, hasilnya sama. Makanya mobil diservis,
dicuci. Ada mobil dibeli tahun yang sama, dijual di tahun yang sama, punya kita sama tetangga, harga kita lebih tinggi. Karena buka mobilnya wangi, catnya mengkilap. Yang di sebelah, ini hitam atau abu-abu ya Pak? Hitam Pak aslinya. Cuma sekarang udah jadi vintage, buka ada kecoa, ada cicaknya. Baunya juga udah keringet, campur bau ketek dan lain-lain. Beda, harga beda sekali. Jadi yang dirawat tetap mobil bekas, tapi pernikahannya udah lama, tapi biasa aja. Nah Bapak Ibu Saudara, pengen pernikahannya turun biasa atau luar biasa? Yang ketiga ini harus diinvestasikan. Makanya kalau ibu-ibu mau benerin alis, iya boleh, tapi agak mahal Pak, jangan kaget ya nanti bayarnya. Hah? Benerin alis segitu? Loh, kalau alisnya bagus siapa nikmati? Suaminya. Krembat perlu biaya. Ikut seminar ke sini, ninggalin keluarga, malam mingguannya di mana? Di gereja. Baca buku pernikahan, ikut seminar. Itu sebuah investasi. Dan investasi selalu mendatangkan hasil balik. Doa saya setelah pertemuan ini, semuanya pulang dengan return on investment. Hasil investasi yang luar biasa. Banyak pria suka terlalu pede, dia bilang, enggak apa-apa, keluarga saya enggak apa-apa, kenapa saya mesti ikut? Lu enggak apa-apa, istri lu menderita. Istri udah pas saya, udahlah, udah milih dia, apa boleh buatlah, biar hanya maut memisahkan kita. Tapi tiap kali lihat suaminya, masih hidup aja dia. Nah, kasihan anak-anaknya, jangan, kan pada mau umur, makanya saya mulai dengan surga neraka, mau umur panjang kan semua, pernikahan kita harus terus naik. Karena ada anggur yang baru, ada anggur yang lebih manis yang Tuhan mau siapkan. Nah, lagi ya, lanjut ya, ini baru pembukaan. Bapak Ibu, ahli-ahli pernikahan ngumpul. Mereka temukan 3 masalah besar. Bukan berarti yang lain gak ada masalah ya. Suami atau istri ada sekarang bipolar, ada mental illness, lain-lain. Tapi 3 tuh masalahnya terbesar nih, seks, komunikasi, sama uang. Itu disimpulkan 3 masalahnya. Tapi komunikasi menempatkan porsi 70%. Bapak Ibu coba ilangin salah satu deh. Seksnya hebat. Kalau ngomong, meleleh kita. Tapi bokeh, happy nggak? Oke, kita balik skenarionya. Uangnya banyak, kaya raya. Mau beli apa? Beli. Mau beli siapa? Beli. Sampai beli siapa aja bisa. Tapi diajak ngomong nggak enak. Nanti tolong sampein ke suami ibu gini, aduh Pak jangan saya deh Pak, Bapak aja yang ngomong. Loh kan ibu istrinya, saya takut Pak. Loh masa kamu menikah suami yang kamu takutin, bayangin ngomong sama suaminya takut. Ayo, banyak uang tapi takut diajak ngomong. Jadi salah satu ini gak bisa hilang. Nah masuk ke pertanyaan saya, kalau di Palembang ya, masalah apa sih keluarga yang paling menonjol? Kan kita udah bikin kesepakatan tadi, Amir kencang kalau pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab. Mau 3-3-nya juga gak apa-apa, saya akan tetap khotbah. 3-3-nya apa sok, gak apa-apa, saya akan tetap khotbah. Kalau di Palembang, ini bukan kita ya, maksudnya dengar-dengar tetangga, masalah banyaknya apa sih di masyarakat Palembang? Seks, komunikasi atau uang? Serius? Uang? Bimbang begitu, uang, serius uang? Enggak sih, dua-duanya, nyerahnya cepat Bu. Yakin nih uang nomor 1. Nomor 2? Nomor 3? Jadi kalau uang ada nih, saya transfer semuanya, masalah selesai nih. Bahagia nih. Enggak juga, enggak konsekuen. Tadi bilang uang, oke sekarang khotbah, udah ngobrol-ngobrol, udah enak, suasana udah cair, saya juga rasa diterima. Tadi saya udah kasih kalau 2 menit lagi saya tanya nggak dijawab, saya pulang. Tapi ternyata baik-baik orang Palembang. Tema saya adalah love, cinta, lust, nafsu, dan lost. Jadi kalau cinta berubah menjadi nafsu, kita akan kehilangan. Lost tuh hilang. Gini ya, love, cinta tuh punya definisi gini. Keinginan untuk membahagiakan seseorang, walaupun mengorbankan diri sendiri. Oh, pendeta, cinta itu take and give. Ngambil dari mana definisinya? Cinta itu bukan memberi dan menerima. Cinta itu hanya memberi.
Yang bikin masalah dalam rumah tangga, kan saya udah lakukan bagian saya. Dia itu Pak yang perlu dikhotbahin. Karena dia punya definisi cinta itu take and give. Dari mana kita ambil? Yohanes 3:16. Pasti di luar kepala nih. 2, 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau mereka tidak menerima dia, awas! Aku balik salibin mereka. Kan gak ada. Karena cinta itu cuma memberi. Tapi begitu dia menuntut, bukan lagi love, depannya L, tapi lust, nafsu. Kalau cinta adalah keinginan untuk membahagiakan orang lain walaupun mengorbankan diri sendiri. Tapi nafsu adalah keinginan untuk membahagiakan diri sendiri walaupun mengorbankan orang lain. Masalah dalam pernikahan terjadi ketika orang nggak lagi love tapi lust. Saya tuh nggak minta banyak Pak. Saya cuma minta kalau saya pulang dia tuh ada di rumah dan dia bikinin saya kopi. Nggak cukup 2 mbak, gue bikinin 2 kopi, Robusta dan Arabica. Tapi saya pengen dia yang bikinin. Kan lust. Makanya lost, kehilangan cinta. Kita mau pulang dari tempat ini, nggak ada kehilangan cinta, tapi cintanya semakin membara. Dan kebaktian anak siap-siap ketambahan jumlah. Kita kembali ke firman. Matius 19 ayat 3-8. Relax aja, belajar pernikahan relax. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 8 kita baca sama-sama 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Waduh, pastor, kita sih nggak kepikiran sampai cerai. Betul, ada orang tidak cerai di pengadilan, tapi udah cerai tempat tidur, udah cerai komunikasi. Nah, males ngomong sama dia. Udah cerai seks, suami istri udah nggak ada lagi seks. Udah nggak ngomong, mau makannya bilang sama anaknya, kasih tahu bapak lu, makanan udah siap. Pak, kata mama, makanan udah siap. Kasih tahu ibu lu, bosen, sama tiap kali masaknya. Ma, kata mama, papa bosen makannya tiap kali sama. Dia bisa ngikutin lu aksennya, itu sudah perceraian. Masalahnya di mana? Di hati. Yang bilang jaga hati juga sulit jaga pernikahannya. Gimana yang gak jaga hati? Kenapa hati itu berbahaya? Matius 7 ayat 20. Saya tuh ini ngelihat jamnya kemana ya, selesai atau enggak. Karena tiap gereja beda nih, saya pertama kali. Kalau yang sopan nanya, oh itu. Jadi pas dia dia nambah ya. Sampai di 45 menit saya berhenti ya. Tiap-tiap gereja beda. Ada yang pendetanya batuk. Itu saya berhenti. Ada yang lihat-lihat jam begitu. Oh ini bagus pakai jam. Saya lupa nanya di gereja ini boleh bercanda gak ya? Boleh, karena saya bisa, mau serius saya bisa juga. Cuma yang gak bisa lama saya kalau serius khotbahnya. Nih Markus 7 ayat 21, 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, nih hati-hati nih hati ya. Timbul segala pikiran jahat. Percabulan. Bapak-bapak tuh genit-genitan di luar tuh langsung gini bangun tidur. Selamat pagi Indonesia, berzina, gak gitu. Di hati dulu tuh dipikirin. Pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang termasuk pernikahan. Jadi kita mau bahasnya poinnya di hati aja nih.
Kan dari hati mengalir kehidupan. Kalau hatinya diberesin, saya percaya pernikahannya pasti lebih indah. Menurut Bapak Ibu Saudara, dengan kita anak 3 dan cucu 2, kebagian rumah tangga kita udah mentok atau masih bisa bertambah? Mentok atau masih bisa bertambah? Keuntungan di perusahaan Bapak Ibu Saudara masih bisa ditingkatkan nggak? Jumlah jemaat di gereja ini masih bisa bertambah nggak? Masa cinta dalam rumah tangga nggak bisa bertambah? Tuhannya sama kok. Bagaimana supaya hati kita tidak tegar? Begitu hatinya tegar, terjadi perceraian walaupun dalam satu rumah. Udah mensanin corpore sano, satu di sana, satu di sono. Makanya bangun rumah jangan terlalu besar, jangan terlalu banyak kabar, cukup sedikit ketemu. Siap? Siap? Ya. Yang pertama, menjaga hati. Supaya hati kita nggak tegar, hatinya mesti dijaga. Bicara kata tegar yang pertama, hati bisa jadi keras. Loh, dulu kan pria yang kita nikahi kan yang kita suka dong. Bener dong, dari semua wanita yang ada di kampus, yang ada di kota Palembang, berapa jumlah penduduk Palembang? Pak Bong. Berapa Pak? Oh fokus pelajarin firman ya agak. Yang lain siapa? Dokter kayaknya, dokter kan selalu hubungan pasien hidup dan mati berapa dok? Dokter 1,8 juta lebih banyak perempuan atau pria? Perempuan. Kan dari 1 juta wanita kan kita pilih istri yang di sebelah kita kan? Bener nggak? Sampai dia terima model kayak kita, hatinya lembut kan? Iya enggak? Dia mau merelakan hidupnya loh. Udah bagi sama papa mamanya, pilih kita, lembut hatinya. Kenapa jadi keras? Karena nggak dijaga. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu kayak tanah. Begitu kita nggak jaga, jadi keras. Begitu keras, pernikahan menjadi tegar. Perceraian terjadi. Satu tempat tidur, nggak ada lagi seks. Di Palembang suami istri bisa seks sampai umur berapa? Saya udah bilang nih yang hadir bagusnya suami istri. Oh mau personal aja, oke nanti selesai kebaktian ya. Nah ini nih, bukan sulap, bukan sihir. Ini apa? Pot, fishball. Dikelihatan nggak ya di kamera kalau saya taruh di sini? Sini deh. Saya taruh sini ya. Ini hati. Hati itu kayak tanah. Ditaburin. Tadi saya dengar ada tanah gereja. Sekarang dibikin buat kebun sayur, buat nolongin orang. Pohon buah. Saya langsung tanya, Pak Sabta ada pohon durian nggak? Baru mau ditanam. Nanti kita coba tahun depan tumbuh nggak? Ini hati kita ya. Ini pasangan nih. Ini belum termasuk ipar, belum termasuk mantu, belum termasuk mertua nih. Baru suami istri. Semua contoh di Jakarta. Pasangan menuduh kita. Lu selingkuh ya? Lu kegenitan. Lu di rumah ngapain aja sih? Anak bego 3 nggak naik kelas semua. Dituduh. Padahal yang ngasih contekan ke suaminya dulu sampai lulus siapa? Istrinya. Dia bego, dia nanya, lu ngapain aja di rumah? Penghakiman, lu boros ya. Lu males, lu usaha dong. Kayak dia udah bisa ganti mobil. Dihakimi. Dihina. Di Palembang gak ada ya? Dia bisa menghina istri dan suaminya loh. Perlu contoh? Lu persis ibu lu. Panas dong istri digituin, bawa-bawa ibu kan. Dia balas dong. Ada aksi, ada reaksi. Lu persis bapak lu. Oh lu balas ya sekarang. Iya orang kalau udah gak jaga hati, kalimat itu bagus loh. Lu persis ibu lu. Iya dong kan anaknya. Marah lu. Lu persis bapak lu. Kalau hatinya dijaga kan. Iya dong orang gua anaknya bisa gak jadi berantem tuh. Bener juga ya. Kalau gak jaga hati
ngomong bener aja marah lu. Kalau kita bilang, lu tuh persis tetangga, jangan-jangan lu anak tetangga. Marah itu. Dah. Udah nih bawa bapak ibu ya. Lu ngomong seenak bilang gue mirip emak gue. Lu ngaca tuh, kaca gede. Tuh, kaca mall, lu ngaca di sono. Nggak terima kan? Kebun binatang dibawa lu. Belum bawa setan lu. Setan lu. Nah, udah bawa babi, udah bawa monyet semuanya. Setan seneng dipanggil bro kita. Udah selesai tuh. Nah kalau pakai contoh kan bisa masuk kan. Udah penghinaan, perbandingan. Lu fitness tuh lihat. Rumah udah pakai daster terus nggak ada yang muat. Ingat semua contoh di Jakarta. Masak, bosan, catering terus. Bentuk badan dibandingin, masakan dibandingin sama tetangga. Istrinya capek, lu kawin aja sama dia. Hati tambah keras. Amarah. Tadi saya turun kan panas banget Palembang. Biasa suhu kota mempengaruhi suhu hati. Marah boleh lu, Yesus marah. Amarah adalah begini, marah yang berseri. Banting itu bruak. Anak istri begini, puji Tuhan papa masuk. Belum tuh, dia tenangin diri dulu. Tensi tekanan darah, oh masih bagus, keluar lagi. Nah itu yang tadi bapak ngomong, tensi masih rendah dok. Jadi dia sikat lagi. Banyak nih, ada 27 contoh. Amarah, itu belum main tangan, belum lempar barang. Makanya saya kalau ke rumah jemaat ya kunjungan apa saya langsung tahu nih KDRT atau enggak. Beling bagus, penuh kasih. Plastik bisa karena ekonomi, belum bisa beli beling, bisa KDRT. Berikut. Amarah, komplain, tuntutan. Sebelah liburan terus tuh Pak. Kita udah 5 tahun kebun binatang, ntar mirip lu. Ngomongnya sih bercanda, tapi kan nusuk tuh, ntar mirip lu. Terus apa lagi? Suami suka nuntut istri gak sih? Minta jatah terus. Jawablah, jauh-jauh nih gue ninggalin istri gereja. Emang enak dikacangin. Itu membuat hati keras. Gak maksimal loh, ntar khotbahnya besok. Cerewet. Bener gak sih tambah tua kali kita tambah cerewet? Oh. Contoh sih di Jakarta nyambung hebat. Di Palembang lebih cerewet istri atau suami? Oke, dah. Tuduhan begitu tuh membuat hati suami keras. Suami dia main, ntar lo lihat gue potong uang belanja, keras tuh hati. Egois, mau menang sendiri. Lebih egois suami atau istri? Satu rumah, TV 4. Satu suami, satu istri, satu anak, satu anjing. Sampai anjing pun egois. Ini agak enak nih, bohong. Kamu ketahuan. Paling gak enak dibohongin. Oke, lu nakal tapi jangan bohong. Lu pergi masih meme. Siapa meme? Dikasih lihat foto. Ini siapa? Oh iya deh. Ya udah salah kan, ketangkep basah, di mana-mana salah ada CCTV, puji Tuhan. Udah, iya, tidak, selebihnya iblis ambil bagian, minta maaf, bertobat. Kecuekan, cuek banget, dari kawin uang belanja nggak pernah naik. Oh, ayam naik, oh kecap naik, baca koran om. Udah deh, saya kan juga pengen hubungan baik ya. Kalau dibacain semua ntar, wah tuh pendeta bacain gue, udah saya tuangin aja. Nih hati, ya gimana mau seks, gimana mau romantis. Orang hati udah keras, satu rumah, satu kamar. Ya udah, kita udah kayak temen lah, udah. Ya udahlah. Ntar deh, tunggu anak-anak selesai pada kawin, kita lihat berikutnya gimana. Kan gak enak gitu nikah. Nah, begitu keras penuh, tuh hati ketutup deh.
Udah gak pernah ngomong I love you. Udah gak pernah meluk. Gak pernah cium. Ayo tebak hari ini hari apa? Hari apa sih? Tebak. Nyerah. Ulang tahun gue lagi. Lupa ulang tahunnya. Keras udah. Bagaimana cara menyembuhkannya? Cuma kasih. Dimulai dari titik nol. Sedemikian lama kita menaburkan ini sehingga hati pasangan kita keras. Sedemikian lama kita harus menaburkan kasih. Karena kasih mengalahkan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan percepatan. Lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Nanti saya mau doa untuk setiap pasangan. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar. Emang dengan kita cerai ganti yang lain dapat yang lebih baik? Belum tentu. Kasih itu murah hati. Nanti saya bahas di poin yang berikutnya. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mau nyimpen tuh emas, properti, saham, blue chip. Aduh, emang nyimpen gini, anak-anak papa mama bagi warisan, masa batu. Jadi yang gak perlu disimpan, jangan disimpan. Simple things. Tapi kalau hati udah keras, hal yang sederhana jadi rumit. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, pasangan kita pasti bisa berubah, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Istri saya nggak bisa hadir, besok kita ada tamu, salah satu penasehat di gereja kita, jadi harus ada yang nemenin. Tapi kalau saya bacakan tulisan dia, boleh nggak? Karena seminar pernikahan agak kurang fair kalau cuma laki yang ngomong. Ini notes dari istri saya. Sebelum kami menikah, saya punya ekspektasi bahwa Juan Mogi, pendeta Juan Mogi adalah orang yang lembut, pengertian dan perhatian seperti bayangan saya. Karena saya melihat bagaimana dia memperlakukan jemaat atau orang-orang di sekitar, dan bagaimana saya mendengar dari apa kata orang tentang dia. Di awal pernikahan kami saya merasa apa yang saya bayangkan dan apa yang menjadi ekspektasi saya tentang dia ternyata berbeda. Misalnya, waktu ada konflik, saya tidak berani mengutarakan apa yang menjadi perasaan saya kepada dia. Karena setiap kali saya berbicara dengan dia, selalu akhirnya saya merasa dia yang paling benar dan pintar dalam hal membela diri. Sehingga membuat saya merasa tertuduh. Ditambah lagi dengan tipe kepribadiannya yang dominan dan cermat. Dimana kalau ada konflik, dia orangnya suka nyecer. Mana buktinya, kapan, di mana, dan sebagainya. Dan mukanya yang tegang dan galak itu membuat saya merasa takut. Belum lagi perkataannya yang tajam dan menusuk sampai ke lubuk hati. Lama-kelamaan hati saya menjadi keras, sehingga setiap kali kalau ada konflik saya jadi malas untuk berbicara, dan saya lebih memilih diam. Namun di dalam hati penuh dengan kekesalan. Suatu hari waktu saya sedang berdoa, Roh Kudus menegur saya. Di dalam hati saya mendapatkan ada yang berbicara begini, bahwa saya tidak bisa terus-menerus memendam kekesalan, karena lama-kelamaan hati saya akan mengeras seperti batu dan berkat juga akan terhalang. Puji Tuhan waktu itu suami saya ikut men's camp, dan sepulangnya dari men's camp pria sejati, dia cerita tentang apa yang dia dapatkan di men's camp. Saat itulah saya tergerak untuk mengutarakan perasaan saya yang selama ini terpendam sambil mencucurkan air mata. Tetapi setelah itu saya merasa hati saya plong dan lega. Perasaan yang dipendam sekian lama akhirnya bisa lepas. Sejak itulah hati saya pulih dan kami bisa menikmati percakapan dan diskusi yang enak. Dan sampai sekarang tanpa ada ganjalan di hati. Ini dari istri saya. Diizinkan untuk lanjut.
Karena aku udah berubah. Boleh ya? Yang kedua, bagaimana supaya hati kita jangan tegar? Yang pertama kan menjaga hati. Karena yang lembut bisa jadi keras. Melakukan hal yang semula kita lakukan. Itu poin kedua. Melakukan hal yang semula kita lakukan. Karena hati yang tegar itu gini, dari hati yang panas bisa jadi dingin. Dulu hot kan, pegang aja nyetrum kok. Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya coba tulis di sini ya. Semoga bisa kebaca. Kita tes. Tadi kan 0 sampai 10 kita mesti rating kan pernikahan kita di berapa ya? Kebaca nggak sampai belakang? Aman? Oke. Apa yang semula kita lakukan? Misalnya kita ambil aja tadi seks, komunikasi, dan uang. Harusnya Tuhan kita Tuhan yang bergerak, Roh Kudus kita Roh Kudus yang bergerak, dan gak ada Bapa. Kan hubungan kita sama Bapa di surga seperti kita dengan anak kita kan. Kita kerja supaya anak kita bisa sekolah tinggi. Mau apa? S1, S2, S3, mau luar kota, luar negeri, luar angkasa. Papa sanggup. Nah, Bapa di dunia aja gitu, apalagi Bapa di surga. Kalau kita punya uang bukan hanya kita sekolahin, kita nikahin kan. Habis nikahin, belum punya rumah, beli. Mau berapa luas, mau berapa lantai, Papa beliin. Mau bisnis, kita modalin. Kalau orang punya mah, apa yang mau ditahan, ya enggak. Bapa di surga yang punya langit bumi, beserta segala isinya. Masalahnya, harusnya anggurnya terus baru. Dari semula, apakah seks kita, ya tentu seiring umur kan beda. Ada yang mengalami menopause, andropause, dan lain-lain. Kita kalau yang udah 50 ke atas ngerti hal ini. Lalu secara komunikasi, tambah sering ngobrol, tambah intens, atau ngobrolinnya malah, iya lu sekarang ngobrolnya cuma kerjaan, cuma pelayanan, gosipin, ngomongin orang, kualitinya turun. Frekuensi seks bisa berkurang karena usia, tapi kualitas seksnya masih oke nggak keintimannya. Nah, secara keuangan harusnya kan sebetulnya kita naik. Nah, kalau itu menjadi masalah utama, ini bukan pengajaran kemakmuran. Karena di luar Tuhan pun ada yang lebih kaya dari kita. Orang ada yang gak percaya Tuhan, airportnya di sebelah rumah kok. Kita airport kan mesti naik mobil jauh, iya gak? Orang tinggal ke Bali, tinggal nelfon, datang private jetnya. Gak punya Tuhan. Nah, kita yang punya Tuhan kan ada sesuatu yang aneh. Kalau dalam kehidupan kita nggak naik. Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Beda kaya sama kelimpahan. Kaya nggak ada batasnya. Tapi orang yang nggak sekaya orang lain bisa kelimpahan hidupnya. Nah kalau ini kita nggak alami, hati kita bisa jadi keras. Makanya gini, lakukanlah hal yang semula kita lakukan. Alkitab bilang ini, lihatlah betapa dalam kau telah jatuh. Dulu waktu menikah saya mau sama dia karena nilainya 10. Sekarang kenapa raportnya tinggal 5? Hubungan lu sama dia gimana? 5,5 lah. Bisa dinaikin gak? Bapak Ibu belum marah kan? Baru poin kedua lu. Ada 7. Bisa dinaikin gak? Bisa. Lakukan kembali apa yang semula kita lakukan. Nah, saya coba bahas ya. Enak nih, bisa kelihatan papannya. Ini pria. Ini suami ya, S. Ini istri, I. Manusia hidup terdiri dari apa aja? Roh, jiwa, tubuh. Yuk bilang sama-sama, roh, jiwa, tubuh. Nah, jiwa terdiri apa aja? Pikiran, perasaan, kehendak. Maafkan tulisannya. Tubuh panca indera ya. Kamu bukan lagi 2, tapi 1. Dalam kesatuan, Tuhan perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya.
kita nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Cukup bersatu. Masalahnya bersatu itu bukan satu kamar, satu rumah aja. Tapi melakukan kembali hal-hal yang semula kita lakukan. Dua udah jadi satu, bukan begini. Dua jadi satu, itu pernikahan. Nah, berarti si suami punya roh jiwa tubuh, si istri punya nggak? Punyalah, punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Nah, berarti secara manusia roh, ini saya kotakin biar nggak bingung. Secara manusia roh, dua jadi satu, hal-hal rohani apa yang kita lakukan bersama. Itu yang menentukan ini naik dalam pernikahan. Hati kita nggak jadi dingin, tetap hot, tetap soft. Amin lah, bagus sekali poin ini. Amin lah, saya bingung udah mau selesai, yang tidur boleh bangun. Oke. Hal-hal basic. Doa bareng gak? Panjang deh doanya, gak kuat. Ya dikompromiin dong, win-win. Begitu sama suami istri, udah deh gak tahan dulu, doain Sabang sampai Merauke. Doain nama 47 gembala cabangnya, GBMPI. Udah itu ntar suami udah ke kantor, lu doa deh. Mau sampai Gilgal lu doain, terserah. Tapi yang penting bisa doa bareng dulu. 2-3 orang sepakat, minta sesuatu dalam namaku, aku akan memberikannya. Dahsyat loh. Kita akan dekat dengan siapa kita berdoa dan untuk siapa kita berdoa, kepada siapa kita berdoa. Kalau dekat terus, gimana berkat gak ngajar hidup kita? Hal-hal rohani ya, doa sama-sama, baca firman Tuhan sama-sama. Kamu hari ini dapat apa? Kan seorang pria imam, nabi dan raja. Hati yang keras gak mungkin terjadi. Hati yang dingin gak mungkin terjadi. Nah aku gak ngerti ini nih. Maksudnya apa sih? Komunitas sama-sama. Mesbah keluarga sama-sama, basic. Tapi ini udah jarang dilakukan. Saya sering kali gak sama anak, suami istri. Jadi saya ada doa sendiri. Doa suami istri, doa sama keluarga. Saya nikah belum lama, baru mau masuk 22 tahun. Masih ada yang lebih senior dari saya. Tapi ini yang saya lakukan sampai sekarang. Gini ya, kalau rohnya kuat, roh yang kuat akan mempengaruhi jiwa. Jiwa yang kuat akan mempengaruhi tubuh. Seks ada di mana? Benar ya? Seks ada di sini ya. Berarti kalau rohnya kuat bersatu, seksnya bagus gak? Gampang sekali ini pertanyaannya. Seksnya bagus gak? Bagus. Komunikasi ada di mana? Tubuh lah kan pakai mulut. Nih tubuh tuh mata, kuping, mulut. Yang kita ngobrol dalam roh yuk. Apa maksud tuh? Kan gak ada. Jadi seks beres, komunikasi beres ya. Udah. Semakin respon, semakin cepat selesai khotbah. Berkat uang ada di area mana? Tubuh. Apa yang dikerjakan tangan kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Seksnya oke, komunikasinya oke. Uangnya oke. Bertobatlah dan lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Hari ini tanggal 27 Juli 2024, catat. Sekitar jam 7:30. Kalau ini kita lakukan, kita ketemu lagi suatu saat, akan ada banyak yang bersaksi. Seks kita pastor, top. Gak usah undang Pastor Juan, saya aja yang ngajar. Wow, penuh ini sampai di atas. Komunikasi sampai gak tidur kita ngobrol. Yang ketiga uang. Gereja perlu apa pastor? Sebut aja. Cuma suruh nyebut doang, oke. Sebut aja berapa kebutuhannya.
Aman ya? Ini baru roh loh. Kemudian jiwa. Gimana menyatukan jiwa? Diskusi. Jangan tiap kali itu ngobrolinnya cuan. Ngoborinnya masalah di gereja. Bukan berarti gak boleh ya. Masalah di kantor. Isinya marah-marah. Isinya gak penting. Saya cerita salah satu obrolan saya ya. Ini saya curi start nih. Kalau udah datang Sabtu, Minggu gak datang lagi ya? Ya cuma nanya doang, jangan marah. Saya suka ngobrol gini, Lus. Saya panggil dia sayang. Kalau di Palembang pada manggil pasangannya apa sih? Bebeb. Wow. Bergetar aku Bebeb. Bebeb terus ke yang itu ke istrinya Bebeb. Ke suaminya Beben. Oke. Sayang, kamu nikah sama aku happy gak sih? Happy lah. Loh kok pakai lah? Ya happy. Evaluasi dong pernikahan kita gimana? Maksudnya apa sih? Kalau komunikasi kita gimana? Oke lah. Saya tuh gak puas kalau tadi kan tanya, makannya gimana? Oke. Sampai mau diangkat pun saya keberatan. Udah, saya udah ngampuni. Cuma ini contoh aja. Karena oke. Saya bingung gimana ya untuk saya dapat kabar gini. Kalau 0 sampai 10 berapa? Maksudnya cara saya berkomunikasi dengan kamu. 7? Nggak puas dong. Orang nilai ulangan saya aja, waktu saya kuliah matematika saya flat, 100 sampai lulus. Manajemen saya 100 sampai lulus. Inggris saya 100, bukan 99, 100. Seorang istri ngomong cuma 7, terpukul aku. Kenapa cuma 7? Istri saya bilang gini, mendingan 7, dulu 4. Masa sih? Jadi diobrolin tuh hubungan kita. Kayak tadi kan saya nyecer dia kan, kayak gimana? Kamu kalau sama orang lebih asik ngobrol. Halo, ya gimana? Apa kabar? Apa yang bisa dibantu? Bagus dong, suamimu ramah. Iya ke orang lain. Kalau Krisi gimana? Ya, plak gitu mati. Belum selesai ngomong dari putus. Itu makanya saya kasih nilai cuma 7. Jadi gimana kalau nelpon? Sama kayak ke orang lain. Halo istriku, sekarang begitu. Itu lebay katanya. Jadi gimana coba titik normalnya gimana? Halo sayang. Terus udah, ya kan nggak boleh tutup duluan. Bener, udah. Oke, I love you. Udah, selesai. Perempuan tuh gampang. Kita pikir masalah cemen, masalah kecil. Masakan lebih enak, susah kurus. Urusan aja, hampir nggak pernah ditolak aku. Tepuk tangan lah, ini suatu prestasi loh. Banyak pria ditolak. Kenapa? Karena doanya kita kuatin dan kita lebih banyak diskusi. Terus kalau kita pindah rumah, oke nggak ya? Kayaknya kita sekarang udah nggak ada privacy. Jemaat udah pada tahu, tetangga-tetangga udah pada bertobat. Tiba-tiba orang bisa muncul depan rumah kita, Pastor Juan. Pindah ya, aduh capek ya pindah, saya jelasin. Oh gitu ya. Nah, kalau nanti kita pindah, kamu pengen rumahnya kayak gimana? Aku gak perlu gede, yang penting dapur gede aja, dia suka masak kan. Dah. Terus kamu mau gayanya apa? Aku lebih suka tropical modern, padahal saya sukanya American classic. Kamu suka lampu yang warm white kayak begini atau putih? Putih. Di hati pengen ngomong kayak rumah sakit Husada ya, kayak Carolus. Kan yang lebih banyak di rumah dia, itu diskusi. Jangan tiba-tiba, nih rumah surprise. Gayanya gaya Minangkabau, lampunya pakai Petromax. Nah, itu yang gak membuat pasangan happy, diskusi. Coba ngomong sama-sama, diskusi. Jangan lu pengen lu beli, pulang surprise, mobil baru, kuning lagi warnanya. Nggak pas tadi kelihatan ada mobil kuning ditanya, lu kalau mobil ini gimana? Oh dia bilang aku lebih suka tinggi. Kelihatannya cemen banget kan gue yang cari duit. Kan saya kepala keluarga. Istri seneng kalau diajak diskusi.
anak kita nih baiknya sekolah di mana? Aduh sebenarnya sekolah biasa aja lah. Dulu kita uang sekolah 3.000 juga pinter. Ya ampun teman zaman kuda dia bilang 3.000. Nah jadi ngomong kalau kamu ya saya bilang kita kan dulu nggak punya uang. Sekolah ala kadarnya. Sekarang kita ada berkat. Ya kita coba sekolah yang lebih tinggi. Oh gitu. Tapi saya bilang hampir kayak gaji pegawai bank lo bayar uang sekolahnya. Ya nggak apa-apa. Kan yang penting anak kita pinter, nama Tuhan dipermuliakan. Bisa aja istri diskusi. Pokoknya saya mau anak saya sekolah di tempat dulu saya sekolah. Lihat nih lulusannya. Itu diktator, udah gak model. Sekali lagi bilang diskusi. Doa boleh kenceng, tapi kalau diskusi gak jalan. Lihat dulu waktu kita pacaran. Kita kan bersaudara 3. Papa saya bilang masih belum model handphone yang murah. Sekarang pakai telepon kabel tuh yang PLN kan. Papa saya bilang udah ya, papa tuh hamba Tuhan, pendeta uang gak banyak katanya. Wah pacaran gantian digunting. Karena kalau dicabut bisa disambung lagi. Digunting papa saya, putus hubungan kita. Apa aja diomongin dulu. Udah makan belum? Makan apa? Enak gak? Oh, mat bobo ya. Terus bye, I love you, bebek. Terus, kok gak dimatiin? Kamu dulu. Ah kamu, digunting sama bapak saya. Kamu. Sekarang kenapa irit? Makanya berkat menjauh. Nih, yang uang tadi disebut, jangan kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Harus amin ini. Itu perintah. Makanya ini diberesin dulu nih. Rohnya, diskusi, baru tubuhnya akan ngikutin. Udah, poin kedua cuma gitu doang. Dia nyiptain pernikahan, ngapain dia bikin susah? Mau dengerin surat dari istri saya? Udah mau pulang, saya juga lapar. Hal-hal basic, ini surat dari istri saya, mewakili dia gak datang. Contohnya, selain kita suka doa bersama, kita juga suka nonton bersama, nonton berdua. Makan dan ngopi bareng berdua, jalan-jalan berdua, olahraga bareng. Kita pernah naik sepeda berdua, saking asik ngobrol, sampai saking dempet jatuh berdua, diketawain satpam. Dulu kan kita pengennya berdua kan, semakin sering semakin senang, kenapa sekarang enggak? Hal-hal demikian mungkin sudah lama tidak lagi kita lakukan. Tapi tidak ada yang terlambat untuk kita lakukan kembali. Mulai dari kita menikah gak punya uang, kita harus makan di luar itu budgetnya 1 bulan cuma 100.000 rupiah. Gimana mau rekreasi? Orang pompa di rumah rusak, saya panggil tukang pompa, Pak ini mesti didalemin. Itu tahun 2002 kita menikah, 22 tahun lalu. Saya bilang Pak berapa duit biayanya? 5 juta lebih. Oh nanti aja deh Pak. Loh Pak ini satu jalan udah dibolongin semua lah, satu kompleks dibor. Cuma Bapak punya belum. Pas dia pulang bukannya gak mau, orang rekreasi aja cuma punya duit 100.000, betulin pompa 5,9 juta. Gaji kita berdua saat itu berapa ya? Mungkin di total berdua 4 juta. Saya ingat, doain orang aja sembuh, masa pompa gak sembuh. Saya bilang Tuhan, you know I know lah duit kita terbatas. Aku berdoa, pompa ini pulih, sumbatan-sumbatan yang mesti didalamin sekian puluh meter, terbuka dalam nama Yesus. Keluar gak? Enggak. Iyalah orang mesti bayar lu doain. Terus, tapi tetap kan yang penting kita lakukan bagian kita. Gak ada duit, beli air. Kan ada tukang air tuh yang pakai gerobak yang cleaning. Bang, ini air apa bang? Air dari Bogor. Di logika saya ya, maksudnya didorong dari Bogor ke Jakarta. Berapa bang? Saya lebih kaya dari tetangga-tetangga saya. Mereka bayar 5 juta, saya mandi pakai air Bogor. Tapi di tengah kekurangan kita, keterbatasan hidup dengan iman bergantung sama Tuhan, kita masih bisa jalan berdua. Lus, taman safari yuk. Berdua liatin monyet, liatin apa. Kan murah, cuma bayar tiket masuk dulu taman safari murah banget. Ke Bogor, duduk di kaki 5, beli ngohyong, roti unyil. Udah pernah ke Bogor belum? Marah, pernah.
Cobain deh mandi air Bogor. Nah terus itu cuma orang kaya doang ya mandi air Bogor. Makan pangsit pengantin, ketawa-ketawa, makan di mobil, pulang. Lakukan kembali hal-hal yang semula kita lakukan. Tuhan mau kita lakukan. Saat kita menikah dengan pasangan kita tidak hanya menikah dengan keluarga pasangan kita saja. Tapi kita juga menikah dan bersatu dengan hati atau pikiran dan roh dari pasangan kita. Untuk itu sangatlah penting bagi suami istri untuk berdoa bersama menyatukan roh kita. Kita udah pada gede, semua udah pada nikah, tapi tiap kali kita kumpul keluarga selalu kita doa bersama. Saat roh kita bersatu, pikiran dan perasaan kita menyatu. Dan saat pikiran dan perasaan kita menyatu, komunikasi kita menjadi lebih baik. Konflik dan perbedaan pendapat mungkin boleh tetap ada, tetapi tidak sampai berlarut-larut dan nyimpen dalam hati, sehingga merusak hubungan suami istri. Terakhir, sama halnya dengan tubuh, saat suami istri menyatukan tubuh dalam hubungan intim suami istri, kita bisa merasakan kesatuan yang membuat kita bahagia. Karena ada hormon endorfin yang dilepaskan ke dalam tubuh kita. Di usia yang semakin bertambah tua, seks kita mungkin tidak sesering dulu, tapi kita punya kualitas yang baik, komunikasi kita baik, dan juga keuangan kita diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saya selesai di sini. Yang pertama jaga hati, yang kedua tadi melakukan hal yang semula kita lakukan supaya hati yang dingin jadi panas. Yang ketiga yang terakhir, memperbesar kapasitas hati. Bagaimana caranya? Sekarang kan orang udah M-banking, masih ingat zaman ATM gak dulu? Waktu kita mau narik uangnya kurang ada tulisan apa? Maaf. Oh benar masalahnya uang. Maaf, saldo yang ada apa? You know, I know kan saya udah pernah ngalami. Berarti caranya menyelesaikan masalah itu apa? Saldonya lah diperbesar. Kalau sampai nggak sanggup pak, nggak tahan. Orang dulu aja janji nikah, anak sekarang saya nggak tahu di Palembang panjang banget. Udah begitu pakai bahasa Inggris lagi. Aduh, gue bener kan nih janji nikahnya ya. Anak sekarang Inggrisnya kelibet-libet. Anak saya kalau ngomong, where's grace? Caca sini Caca. Dedi lulusan domestik tolong ngomong pelan-pelan. Where's gracious casos that. Dedi nggak ngerti sayang please. Pemberkatan, when the first time I met you. You are like the star into my heart. Gue nungguin lama banget di janji nikah. Oke kembali ke sini. Begitu kawin hatinya kecil. Janji boleh pendek tapi yang penting hatinya besar. Matius 5 ayat 7. Jadi kapasitas hati bisa dibesarin. Berbahagia, baca sama-sama deh. 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Gimana memperbesar kapasitas hati kita? Yang pertama lewat kemurahan hati, yaitu pengampunan. Dunia berpikir dengan semakin nyimpen duit, semakin kita pelit, tamak. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, itu Amsal berapa? 11, 24, 25 ya. Tapi terus berkekurangan, tapi ada orang yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Jadi di dalam Tuhan kalau mau tambah besar bukan disimpan, tapi dibagikan. Demikian juga hati. Kalau kita nyimpen kepahitan, kekesalan, kemarahan, hati kita jadi kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Terus kita lihat suami kita tambah jelek, tambah kasar, tambah galak, udah selesai pernikahan kita. Lewat kemurahan hati yaitu pengampunan. Bapak Ibu Saudara dari 1 Januari 2024 sampai 27 Juli 2024 pernah buat salah nggak? Pernah. Ke Tuhan pernah? Tuhan ampunin nggak? Kira-kira sampai 31 Desember 2024 ada kemungkinan buat salah lagi nggak? Kira-kira Tuhan ampuni kita nggak? Kalau Tuhan bilang gini, enggak ya, enggak. Sekali aku bilang enggak ya, enggak. Yang terakhir enggak. Apa? Hah? Mau apa? Selesai kita. Berarti bisa buat salah kan? Pasangan kita bisa buat salah nggak? Kita ampuni nggak? Selesai. Kan hati jadi keras karena nggak mau ngampunin lagi. 70 kali, udah pernah ngitung belum? 1 menit, dalam 1 hari, 2 menit sekali kita harus ngampuni.
orangnya sama, kesalahannya sama. 4L, lu lagi. 2 menit sekali, orangnya sama, kasusnya sama, tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. Sakit, Pak. Anak fitness mana suaranya? Anak gym tolong suaranya mana anak gym? Olahraga apa? Bapak Ibu olahraga nge-gym. Bicep, tricep. Nggak ada. Anak gym mana tangannya? Oh ya ampun, aduh gedenya, aduh pantas nggak mau diangkat. Sakit nggak? Sakit ah. Terus Pak, tambah Pak. Ya Pak, tambah Pak. Berisik banget tuh kalau gym. Sakit kan? Bisa gede nggak ototnya? Bisa. Paling menderita kalau udah latihan kaki. 5 set. Itu baru squat tuh. Itu baru squat yang begini. Belum yang buka paha dalam. Belum lanjas. Belum yang jalan kita kayak kodok begitu. Aduh. Sakit nggak? Tapi jadi kuat nggak? Ototnya gede nggak? Gede. Mau hati besar? Ya itu. Bapak Ibu, tadi mandi nggak? Ntar pulang mau tidur mandi lagi nggak? Besok mandi nggak? Udah mulai marah. Mandilah. Besok sorenya, minggu sore. Kenapa mandi? Badan kita pelihara, hati kita nggak jaga. Ngampuni Bu, nggak bisa. Baru kemarin ngampuni. Kan masih mandi. Hati harus dibersihkan, tubuh dibersihkan, ketek dibersihkan, hati harus dibersihkan. Kenapa keteknya dibersihkan? Iya dong. Waktu besok kan, haleluya, haleluya. Yang sebelah kiri, kenapa lu gitu? Aduh, gak tahan gua. Itu udah bukan dulu, udah fermented baunya. Nah, itu kita gak tahan. Masa tahan sih nyimpen hati yang kotor? Terakhir, selesai saya. Lewat kemurahan hati itu pengampuni. Semakin mengampuni, hatinya semakin besar. Semakin mengampuni, hatinya semakin besar. Dan yang terakhir adalah bertahan melewati proses. Oke, kalau nggak tahan cerai, mau nikah sama siapa coba? Coba? My angel pastor. It's a miracle. Bagi lu mujizat, begitu cewek musibah. Nggak bisa, nggak ada yang sempurna. Ada gereja yang sempurna? Nggak ada. Ada restoran yang sempurna? Murah, banyak, enak. Nggak lama tutup. Udah selesai? Udah ya? Doa saya, nggak ada perceraian dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk seks, dalam bentuk pisah kamar, nggak ada. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Anggurnya semakin manis, kasihnya semakin indah. Tuhan memberkati.